Halo hai, Sobat GP kembali hadir untuk menemani hari kalian dengan update berita seputar Grand Prix dunia. Rider tim LCR Honda, Johann Zarco, menjadi pahlawan dalam balapan kandangnya MotoGP Prancis 2025. Kemenangan MotoGP Prancis 2025 ini menjadi yang pertama untuk Johann Zarco bersama tim LCR Honda atau yang kedua untuk rider bernomor 5 ini sepanjang karirnya di kelas Premier. Selain itu, Zarco juga mencatatkan namanya sebagai pembalap MotoGP asal Prancis pertama yang menang di Le Mans. Ya, terjadi banyak sekali drama dalam balapan 26 putaran di sirkuit Bugatti Le Mans ini, gara-gara kondisi trek yang basah. Semua berawal ketika terjadi hujan saat sighting lap, namun intensitasnya tidak terlalu tinggi sehingga membuat banyak pembalap bingung soal pilihan ban. Saat warm up lap digelar, hujan mulai turun dan bendera putih berkibar, artinya pembalap boleh melakukan pergantian sepeda motor. Sebelum tikungan terakhir, sebagian besar pembalap masuk pit lane untuk melakukan pergantian sepeda motor, termasuk Marc Marquez, Fabio Quartararo, Alex Marquez, dan Fermin Aldeguer. Mereka yang masuk pit lane dan melakukan pergantian sepeda motor terkena hukuman double long lap penalty. Francesco Bagnaia menjadi salah satu pembalap yang tidak melakukan pergantian sepeda motor. Karena banyak pembalap akan melakukan start dari pit lane, red flag kemudian dikibarkan, start pun ditunda. Saat start MotoGP Prancis 2025 akhirnya dimulai, Marquez berhasil unggul atas Fabio Quartararo di tikungan pertama. Terjadi insiden pada awal lomba yang membuat beberapa pembalap crash termasuk Pecco Bagnaia. Bagnaia terjatuh di tikungan 3 karena disenggol Enea Bastianini. Pecco bisa melanjutkan balapan dan memilih masuk pit lane untuk melakukan pergantian sepeda motor. Johann Zarco terbilang beruntung karena saat Bagnaia terjatuh, pembalap asal Prancis itu nyaris terjatuh karena tersenggol Joan Mir yang berusaha menghindari Bagnaia. Hujan yang semakin intensif membuat sebagian pembalap yang awalnya beralih ke ban kering malah kemudian melakukan prosedur flag to flag berganti lagi ke motor dengan ban basah. Kondisi ini membuat situasi di atas trek sulit diprediksi, sehingga pembalap yang awalnya di belakang bisa saja berada di depan atau sebaliknya. Selain itu juga terjadi beberapa insiden lain saat balapan berlangsung, terutama saat hujan semakin deras. Banyak korban di antara Fabio Quartararo yang merupakan pole sitter, juga Alex Marquez yang sebenarnya hampir meraih podium 3. Johann Zarco yang tetap menggunakan ban basah sejak awal balapan, akhirnya memimpin balapan sejak lap 8 dan mampu mempertahankannya hingga bendera finish berkibar. Hasil ini sekaligus membuat Zarco berhasil menjadi pembalap pertama tuan rumah yang menang di MotoGP Prancis sejak 1954 dengan mengalahkan Marc Marquez. Podium ketiga menjadi milik Aldeguer. Berikut hasil MotoGP Prancis 2025. Marc Marquez mengatakan balapan utama MotoGP Prancis telah membuatnya gila. Kekacauan terjadi sesaat sebelum start, di mana kebanyakan rider memilih untuk mengganti motor dan mendapat hukuman double long lap penalty. Hal tersebut membuat posisi para pembalap berubah-ubah. Menanggapi kekacauan tersebut, Marquez mengakui bahwa balapan tersebut benar-benar gila lantaran harus berpikir cepat untuk memakai strategi yang tepat dengan cuaca yang berubah-ubah. Ini adalah balapan yang gila, khususnya pada saat awal itu benar-benar gila. Tetapi jujur dengan aturan seperti ini semua bisa berpikir dengan jelas mau melakukan apa. Saya meniru rival utama saya dalam kejuaraan ini, adik saya Alex. Dan saya melihat dia datang, saya lantas mengikutinya. Bagi saya itu adalah strategi yang tepat. Di sisi lain, Marquez mengakui keunggulan Johann Zarco yang mengambil keuntungan karena sudah menggunakan ban basah sejak awal lomba.
Meski hanya bisa finish runner-up, Marquez sendiri masih memimpin klasemen MotoGP 2025 dengan 171 poin dan unggul 22 poin dari Alex yang berada di peringkat kedua. Rider KTM Tech3 Enea Bastianini menjalani akhir pekan yang sulit di Le Mans, Prancis. Sebelumnya, Bastianini sudah mendapat hukuman turun 2 posisi karena dinilai berkendara tidak bertanggung jawab saat duel dengan Jack Miller di sprint. Tak hanya itu, ia juga termasuk dari 13 pembalap yang kena penalti double long lap karena masuk pit di akhir sighting lap saat balapan diulang. Belum sempat menjalani hukuman, Bastianini malah kehilangan kendali di chicane pertama dan menabrak Bagnaia, mantan rekan setimnya di Ducati. Keduanya berhasil bangkit dan melanjutkan balapan dengan Bastianini langsung menuntaskan penalti double long lap tersebut. Sayangnya La Bestia kembali terjatuh di tikungan 14, bangkit lagi, lalu masuk pit untuk mengganti motor dengan setelan ban kering. Saat pergantian motor, ia melewati batas kecepatan di pit lane dan kena penalti double long lap lagi. Setelah menjalani hukuman itu, ia menyelesaikan balapan dengan tertinggal 1 lap di posisi ke-13. Masalah dengan Bagnaia ternyata belum selesai. Pengawas FIM kembali menjatuhkan penalti long lap untuk seri berikutnya di Silverstone sebagai buntut dari insiden tersebut. Johann Zarco meraih kemenangan bersejarah di MotoGP Prancis yang penuh drama. Balapan berlangsung penuh drama karena hujan turun tidak menentu. Zarco memilih untuk tetap memakai ban basah saat beberapa pembalap lain beralih ke ban kering. Namun nyatanya keputusan ini terbukti tepat. Setelah memimpin di lap ke-8, ia menjaga keunggulan dari Marc Marquez dan akhirnya menang dengan selisih 19 detik. Kemenangan ini terasa sangat spesial bagi Zarco karena diraih di kandangnya sendiri. Selain itu, kemenangan ini juga memutus dominasi Ducati. Saya kehilangan banyak waktu di awal karena memilih aman di tikungan pertama. Saat Jack jatuh, saya mulai percaya bahwa saya bisa menang. Kemenangan ini sangat spesial. Menang di rumah sendiri adalah mimpi yang jadi kenyataan. Fabio Quartararo mendapat hukuman tak biasa usai mengalami kecelakaan di MotoGP Prancis 2025. Sebagaimana diketahui, saat memimpin di awal balapan, ia terjatuh di tikungan terakhir pada lap keempat saat hujan semakin deras dan tidak sempat kembali ke pit. Ia lalu tampak beradu argumen dengan Marshall dan berjalan kembali ke paddock. Karena dianggap berperilaku tidak bertanggung jawab dan membahayakan, ia dihukum larangan turun selama 10 menit pertama FP1 di Inggris serta denda 2.000 pound sterling atau sekitar 37 juta rupiah. Alex Marquez memulai akhir pekan MotoGP di Le Mans sebagai pemimpin klasemen. Namun pulang tanpa poin dan kini tertinggal 22 poin dari saudaranya Marc Marquez. Dalam balapan utama yang kondisinya terus berubah karena cuaca, Alex sempat tampil baik dan bahkan menyalip Marc. Namun ia terjatuh di tikungan 3-6 lap sebelum balapan selesai. Meskipun sempat bangkit dan kembali ke trek, Alex terjatuh lagi beberapa lap kemudian karena roda depannya terkunci. Kedua kecelakaan ini membuatnya gagal meraih poin, padahal ia berharap bisa menjaga posisinya di klasemen. Ini balapan yang menyakitkan. Kami sudah berusaha keras, tapi akhirnya saya mungkin terlalu memaksakan diri. Meski kecewa, Alex tetap optimis dan berharap bisa tampil lebih baik di balapan berikutnya di Silverstone yang ia rasa lebih cocok dengan gaya balapnya. Joan Mir mendapati kesialan pada balapan utama MotoGP Prancis 2025. Rider tim Castrol Honda itu terlibat insiden di awal balapan yang membuat dirinya gagal menyelesaikan balapan. Setelah insiden, Mir segera dibawa ke pusat medis di sirkuit, namun kemudian dipindahkan ke rumah sakit lokal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Usai melakukan pemeriksaan medis, Honda mengonfirmasi bahwa Mir mengalami patah tulang pada tangan kanannya dan mengalami nyeri pada lehernya.
MotoGP akhirnya mengumumkan akan menggelar seri balap Bagger 6 ronde bersama Harley Davidson mulai tahun 2026 mendatang. Seri balapan Bagger ini akan mencakup total 12 balapan dengan 2 balapan di setiap putaran yang digelar di Eropa dan Amerika Utara. Salah satu seri dipastikan berlangsung di Circuit of the Americas atau COTA di Texas. Balapan ini akan diikuti oleh 6 hingga 8 tim dengan masing-masing tim menurunkan 2 pembalap dan semua tim akan mendapat dukungan dari Harley Davidson Factory Racing. Charles Leclerc berharap bisa tampil lebih baik di Formula One GP Emilia-Romagna setelah hasil yang kurang memuaskan di GP Miami. Dalam balapan di Miami, Ferrari memberikan strategi tim order kepada Leclerc dan Lewis Hamilton, tetapi eksekusi strategi tersebut tidak berjalan lancar. Leclerc pun gagal meraih hasil optimal, begitu juga dengan Hamilton. Menyayangkan hasil negatif yang didapat, Leclerc mengungkapkan bahwa kecepatan mobilnya di Miami tidak cukup baik. Leclerc pun berharap bisa tampil lebih baik di GP Emilia-Romagna yang ia rasa lebih cocok untuk mobil Ferrari.